الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa azim wa karim wa syarif ala hadhi nabil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ahibail kiram, bapak, ibu-ibu, adik-adik jemaah Masjid Raja Al-Insyar yang insyaallah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, pertama-tama alhamdulillah kita mengucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan kesempatan untuk sama-sama melanjutkan diskusi kita terkait dengan kitab Nasaihul Ibad yang alhamdulillah pada malam hari ini kita sudah sampai ke maqalah yang ke-16. Maqalah yang ke-16 ya. Akan tetapi seperti biasa Bapak Ibu, ya sebelum kita mulai diskusi kita, marilah sama-sama kita kirimkan Al-Fatihah terutama kepada sanak famili kita, keluarga kita, orang tua kita, anak kita, istri kita, suami kita, tetangga-tetangga kita, orang-orang yang pernah berbuat baik dalam kehidupan kita atau orang-orang yang pernah berbuat tidak baik dalam kehidupan kita, guru-guru kita, para masyayikh, para kiai, para alim ulama, dan juga untuk guru-guru kita dari tingkat TK, SD, SMP, SMA, kuliah. Jika mereka semua pada hari ini dalam keadaan wafat atau Allah telah wafatkan, agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita dan dosa mereka, menjadikan kubur mereka sebagai raudhah miratul jannatil firdaus. Amin. Jika mereka semua pada hari ini dalam keadaan sakit, agar Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan segala penyakit kita dan penyakit mereka. Jika mereka pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat, agar Allah Subhanahu wa taala terus memberikan keberkahan dunia akhirat bagi kita dan mereka. Ala hadhihi niyyah wa bi kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Lalu Al-Fatihah yang kedua kita bacakan mobil khusus untuk diri kita yang pada hari ini, minggu ini, bulan ini, tahun ini sedang memiliki usaha agar Allah Subhanahu wa taala membuka, melancarkan segala urusan dunia akhirat kita. Ala hadhihi niyyah wa bi kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, marilah sama-sama kita mulai forum ini dengan sama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan diskusi kita tentang atau dalam kitab Nasaihul Ibad halaman 113 di kitab terjemahannya 13 ya. Maqalah yang ke-16 halaman 113. Baik, kita baca bismillahirrahmanirrahim. Syukran satu. Wal maqalatu saditsah asyara. Ya, maqalah yang ke-16. An ba'dil hukama, ya, ada argumentasi para ahli hikmah. Ana syairal iman, sesungguhnya panji-panji keimanan atau panji-panji iman, ya,
alamu ya, arba'atu minal a'mal. Ya, ada 4 perbuatan. Ya. Ada 4 perbuatan yang dikategorikan oleh para ahli hikmah, ya, para ahli hikmah itu sebagai panji-panji keimanan atau pancangnya keimanan. Ya. Minal a'mal, dari 4 perbuatan. Jadi ada 4 perbuatan yang diklaim oleh para ahli hikmah bahwa 4 perbuatan ini merupakan panji-panji keimanan. Ya. Panji-panji keimanan. Jadi kalau tidak ada atau kurang unsur dari 4 perbuatan ini, maka secara argumentasi keimanan orang itu bisa dikategorikan bermasalah menurut para ahli hikmah. Saya ulangi, jika salah satu dari 4 perkara perbuatan ini tidak ada dalam diri seorang yang menyatakan diri mereka sebagai seorang mukmin, maka ya, keimanannya dapat dikategorikan bermasalah. Ya. Kita sambil mengkoreksi diri nih Pak Haji. Ya, apakah 4 unsur perbuatan tadi telah kita praktekkan, telah kita lakukan dalam kehidupan kita atau belum? Yang pertama at-taqwa. Ya. Apa itu takwa? Wa huwa fi ta'ati yuradu bihil ikhlas. Yang pertama takwa. Apa yang dimaksud dengan takwa? Yaitu taat. Tetapi taat harus dibungkus dengan kata-kata atau dibungkus dengan keikhlasan. Ya. Ketaatan yang dibungkus oleh keikhlasan. Ya. Tidak bisa kita katakan takwa itu taat saja, tetapi takwa adalah ketaatan yang dibungkus dengan keikhlasan. Ya. Wa fil maksiyah yuradu bihi at-tarku wal hadar. Kalau di dalam maksiat yang dimaksudnya adalah meninggalkan atau berhati-hati. Okay. Meninggalkan atau berhati-hati. Nah, kita bisa melihat nih Pak Haji, kenapa susunan katanya itu diawali dengan meninggalkan at-tarku, lalu al-hadar, lalu kehati-hatian. Oke, kalau kita membaca kitab ya, atau kalau kita seorang penulis, itu di pikiran kita akan terbersit, kenapa saya menggunakan kata-kata meninggalkan lalu hati-hati? Kenapa saya tidak menggunakan hati-hati lalu meninggalkan? Pertama yang bisa kita pahami dari kitab ini, kenapa penulis menyebutkan meninggalkan dahulu lalu hati-hati? Yang pertama adalah ketetapan hukum itu sudah pasti, sehingga hukum yang tidak perlu diperdebatkan atau jenis hukum yang bentuknya haram itu sudah harus ditinggalkan tanpa harus diperdebatkan. Ya, karena dalam ada kaidah usul fiqh, al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Halal jelas, haram jelas. Jadi yang sudah mengandung unsur haram, ya, maksiat yang mengandung unsur haram tinggalkan. Tetapi ada maksiat yang masih dalam kategori syubhat, tetapi dalam hal ini dihadarkan, dihati-hatikan. Ya. Jadi strukturnya yang jelas, kalau bahasa awamnya seperti kita Pak Haji menerjemahkan, mentranslasi kata-kata ini atau teks ini atau kalimat ini, maksiat yang jelas tinggalkan, yang syubhat atau yang masih memiliki potensi perdebatan, sudah itu dihati-hati saja. Ya. Tetapi ketika korelasinya antara meninggalkan dan hadar, maka hadarnya itu untuk meninggalkan. Ya, hati-hati untuk bersiap-siap meninggalkan. Nah, jadi kalau dalam bahasa Arab, ya, pemahaman saya
Sama kalau Pak Haji membaca naskah misalnya dalam tulisan berbahasa Inggris, itu sama, memiliki kemiripan, ya, di mana antara header atas, body dengan footer itu memiliki satu kesatuan yang menjelaskan satu susunan makna yang bisa dipahami kalau kita detail, ya. Nah, ini juga sama. Jadi kita bisa baca dan kita bisa lihat bahwa penulis menyebutkan tinggalkan lalu hati-hati, susunan gitu ya. Penulis menggunakan kata-kata tinggalkan lalu hati-hati. Apa yang dimaksud? Kenapa penulis menyebutkan tinggalkan dahulu lalu hati-hati? Bukan dibalik, hati-hati dulu lalu tinggalkan. Tidak. Yang dimaksud di sini adalah maksiat yang sudah memiliki atau berpotensi secara mutlak itu haram, jelas tinggalkan. Tetapi maksiat yang memiliki ranah atau masih dalam ranah perdebatan itu hadar, hati-hati. Tapi hati-hatinya itu harus dihubungkan dengan tinggalkan. Jadi komposisinya hati-hati untuk meninggalkan. Apa? Hati-hati lalu ditinggalkan. Ya. Jadi dalam elemen takwa itu pertama kita disebutkan adalah ketaatan. Tetapi taat tidak serta-merta itu menjadi takwa. Taat yang harus memiliki komponen pelengkap yaitu ikhlas. Bagaimana kita orang awam memahami ikhlas? Sering kita singgung bahwa kita memahami ikhlas adalah tidak ada sesuatu apapun yang terbesit di benak maupun di hati ketika kita melakukan sesuatu. Simpelnya itu, ya. Kita infak, sedekah, sholat, zakat, haji tanpa ada embel-embelnya, ikhlas lillahi ta'ala, keikhlasan karena Allah, itu yang dikategorikan dalam bentuk atau rangkaian kita memahami orang awam itu ikhlas. Tetapi jika ada elemen bumbunya, bahasa gitu, bumbunya yang sudah lebih daripada akar masalahnya, berarti itu bisa kita katakan kurang memiliki keikhlasan. Saya tidak mengatakan tidak ikhlas, tetapi nilai ikhlasnya itu kurang. Nah, takwa dalam maksiat adalah meninggalkan yang disebut dengan maksiat, tetapi juga berhati-hati, ya, dalam menilai sesuatu yang maksiat, tetapi potensi hati-hati itu bersegera untuk meninggalkan. Artinya apa? Sudah tidak perlu dikerjakan jika itu mengandung unsur maksiat. Wakilah, dan ada yang berkata huwa muhafazatul adab syariah. Ada yang berkata, ada yang berargumentasi bahwa takwa adalah bagaimana kita berupaya untuk menjaga nilai-nilai syariah itu, ya, menjaga nilai-nilai syariah, ya. Wakilah huwa iqtida'u bin Nabi sallallahu qaulan wa fi'lan. Baik komposisinya itu baik secara perkataan maupun perbuatan yang mengandung nilai syariat. Oke. Kita hanya melihat bahwa hukum yang dikategorikan dalam syariat hanya dalam bingkai yang sudah jelas, tapi ada hal di dalam hukum yang sebenarnya kita lakukan, tetapi itu mengandung hal yang bertentangan dengan syariat. Contoh simpelnya begini, Pak. Pada minggu lalu kita diskusi terkait dengan kitab Fikih Al-Madzahib Arba'ah, yang dalam diskusi itu kita mendiskusikan batasan aurat laki-laki dan perempuan. Oke, laki-laki dan perempuan. Ini simpelnya saja, Pak. Secara syariat kita diminta untuk menutup aurat baik laki-laki ataupun perempuan atau amah. Amah itu adalah budak perempuan. Oke, kita nggak membicarakan budak, kita membicarakan antara laki-laki dan perempuan. Kita paham bahwa aurat itu wajib ditutup, ya. Kita paham secara syariat aurat itu wajib ditutup. Tetapi ini kita nggak membahas yang wanita, kita bahas yang laki-laki saja, kita sendiri. Kita terkadang suka terlena dengan aurat tadi. Contohnya begini, Pak. Batasan laki-laki, aurat laki-laki dalam perspektif Syafi'iyah atau kita orang-orang Syafi'i itu antara pusar pusar sampai
Iya, sampai lutut ya. Pusar sampai lutut. Oke. Tetapi kita pernah nggak kita refleksikan bahwa terkadang kita pakai celana pendek, mohon maaf ini yang laki-laki, kita pakai celana pendek, itu celananya, batasan celana itu di atas lutut. Ya, batasan celana di atas lutut. Nah, ini yang menjadi pemahaman bahwa dalam iktidau bin Nabi, mengikuti Nabi, yaitu secara kaulan, secara perkataan yang mengandung syariat yang kita sudah paham, dan secara fi'lan. Oke, kita sudah paham aurat itu ada batas minimum yang harus ditutup. Tapi kita terkadang lalai terhadap itu. Nah, yang dimaksud dalam hal ini adalah muhafazah. Makanya dikatakan muhafazah itu ada di syariat. Menjaga pondasi-pondasi syariat Islam dalam setiap aspek kehidupan kita itu menjadi penting. Menjaga, ya, menjaga aspek-aspek syariah dalam kehidupan kita. Ini yang paling penting. Pertama tadi takwa. Ada 4 perkara. Yang pertama takwa. Yang kedua al-haya, malu. Ya. Yang kedua al-haya, malu. Ya. Wa huwa naw'an. Rasa malu itu memiliki 2 bentuk. Yang pertama, ya, nafsani, yaitu secara jasmani, ya, secara kejiwaan. Huwallazi khalaqahu Allah Ta'ala fi nufusi kullaha kal haya bil kashfil awrat wal jima' bainan nas. Ya, sama seperti halnya malu ketika aurat kita terlihat, ya, baik laki-laki ataupun perempuan. Malu ketika aurat kita terlihat. Tadi kembali, ketika kita keluar dari rumah, mohon maaf, kita keluar rumah dari komplek, ya, masih dalam lingkungan komplek, atau kita lagi cuci mobil atau cuci motor, kita tanpa sengaja kita pakai celana pendek dan itu kurang sempurna menutupi aurat. Apakah kita malu? Tentu jawabannya adalah mungkin ada yang iya, mungkin ada yang tidak. Tapi kalau dikatakan ini al-haya secara kejiwaan, itu malu karena terlihatnya aurat, ya. Malu terlihatnya aurat. Yang kedua, secara iman, secara keimanan, ya. Wa huwa ayyamna al-mu'min min fi'lil ma'asi khaufan min Allah Ta'ala, ya. Yaitu membatasi orang lain, seorang mukmin, untuk berbuat atau melakukan sesuatu yang mengandung unsur maksiat, khaufan, karena rasa takut. Ya, kembali lagi, khaufan menjadi sifat. Oke. Secara grammar bahasa Arab, khaufan menjadi hal atau sifat. Artinya apa? Dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Khaufan min Allah taala. Oke. Kembali lagi kita introspeksi diri. Apakah kita ketika melakukan perbuatan maksiat ada unsur takut terhadap Allah? Kalau jawabannya tidak, atau tidak pernah terbesit ketakutan itu, atau tidak pernah terbesit rasa takut itu, maka elemen haya kita bermasalah. Maka unsur haya, rasa malu dalam diri kita bermasalah. Oke, kita cross check. Dari sisi kejiwaan kita malu, oke, malu. Tetapi dari sisi perbuatan kita tidak malu. Nah, ini yang menjadi masalah. Contohnya melakukan perbuatan maksiat. Mohon maaf, misalnya ada orang yang melakukan tindak pidana yang itu merugikan orang lain setidaknya. Kalau dia memiliki rasa malu, ya, maka tidak akan mungkin terjadinya pidana tersebut. Karena sudah dibatasi oleh khauf dulu. Simpelnya begini, Pak. Kalau ada orang yang ingin melakukan pencurian di ruangan ini, atau di masjid ini, ada uang misalnya di kotak amal puluhan juta, dan ini tahu, pelaku ini tahu bahwa di dalam itu ada uang puluhan juta. Kalau dia tidak takut karena ada CCTV, maka dia akan melakukan itu.
karena menganggap tidak ada yang melihat. Tetapi kalau dia takut, walaupun itu kuncinya terbuka, dia tidak akan mengambil. Nah, yang menjadi masalah adalah kita merasa, atau manusia saat ini, ya diri kita merasa kita takut pada hal yang materi saja, tapi yang immateri kita tidak tahu. Dalam hal ini kita bisa katakan kita tidak takut bahwa ada ada malaikat raqib dan atid yang mencatat semua amal ibadah kita, perbuatan kita. Pada hakikatnya semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Ya. Bahkan kulit kita akan berkata, akan berbicara. Ya. Kita akan mengatakan, "Hei kulit, kenapa kamu bicara?" Kulit akan berkata, "Allah telah mengizinkan saya untuk berbicara." Tangan berkata, "Allah mengizinkan saya untuk berbicara." Tapi kembali lagi Pak Haji, jika, nah ini kan, ya, syukron. Jika tadi, ya, malu yang dibungkus dengan takut, itu yang menjadi esensi nilai haya, nilai malu. Ya. Kita yakin bahwasanya kalau rasa khawatir, ya, khawatir itu muncul di awal, maka maksiat itu tidak akan mungkin terjadi. Ya. Maksiat itu tidak akan mungkin terjadi. Tadi kembali lagi, kenapa maksiat itu tidak akan mungkin? Kenapa maksiat itu tidak akan mungkin terjadi? Pertama, statement daripada iblis yang di dalam Al-Quran, yang Allah melaknat iblis karena tidak mau menyembah kepada Nabi Adam. Lalu iblis bersumpah di hadapan Allah bahwa saya akan menggoda anak-anak cucu Nabi Adam. Ya. La'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim yaminihim shimalihim. Saya akan datang kepada anak-anak Nabi Adam. Saya akan menggoda anak Nabi Adam dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Illa, kecuali yang tidak bisa adalah al-mukhlasin, orang yang ikhlas. Oke. Ikhlas kenapa? Tadi ikhlas karena takwanya dibungkus dengan keikhlasan. Lalu al-hayanya, malunya itu atau rasa malu itu dibungkus dengan khauf tadi, dengan takut. Padahal tidak ada alat yang merekam perbuatan itu. Padahal tidak ada orang yang menyaksikan perbuatan orang itu. Tapi karena dia khauf, karena Allah mencatat seluruh perbuatan manusia, maka inilah yang ketika mendapatkan rezeki materi, contohnya uang, gaji, remunerasi, tunjangan, atau hal yang bersifat materi, tetapi mungkin sedikit, saya tidak bisa menjustifikasi karena ini bilangannya adalah imateri yang tidak bisa terukur. Mungkin sedikit orang yang bersyukur ketika Allah berikan kepada mereka nikmat nafas. Ya. Jarang sekali orang, atau mungkin bahkan diri kita, jarang yang bersyukur ketika makan, alhamdulillah. Tapi ketahuilah bahwasanya orang bisa mati gara-gara gak makan. Orang bisa meninggal dunia gara-gara tidak makan. Tetapi ketika kita mendapatkan kenikmatan Allah berupa makanan, ya, makanan apapun bentuknya, itu dianggap biasa saja, atau kita anggap biasa saja. Nah, ini yang menjadi masalah. Kita bersyukur kalau misalnya itu bersifat materi, tapi hal-hal yang terkecil kita bisa dikatakan tidak mensyukuri, bukan, atau belum mensyukuri. Contohnya tadi, bisa berdiri, bisa bernafas, bisa melihat, bisa minum, bisa makan, bisa berjalan, bisa bekerja, masih hidup ketika bangun pagi. Padahal kenikmatan itu jauh lebih besar daripada uang kalau kita dapat gaji, ya, kesehatan misalnya,
Berapapun uang yang kita miliki, kalau untuk bayar rumah sakit itu nggak akan pernah cukup. Tetapi Allah berikan kesehatan kepada kita gratis dan cuma-cuma. Udara, kalau kita hitung berapa harus kita bayar udara yang kita hirup, maka semua orang mungkin miskin karena terlalu mahal udara ini. Tapi apakah Allah meminta itu? Enggak. Allah nggak meminta. Nah, ini syukur, ya. Kalau syukur kita bermasalah, namakan menjadi masalah. Nah, yang terakhir sabar. Yang terakhir sabar. Berapa menit lagi Pak Haji? 15 menit lagi. Baik, waduh, masih panjang. Yang terakhir adalah sabar, yaitu meninggalkan tarkus syakwa min alamil balwa li ghairillahi ta'ala, yaitu berupaya untuk tidak mengadukan atau mengadu, berkeluh kesah terhadap sesuatu sakit, suatu kejadian yang tidak baik kepada selain Allah. Wa yanbaghi lana an nad'u, ya. Maka kita wajib untuk mengadu, ya, mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah lah yang memberikan kita ujian, Pak Haji. Allah lah yang memberikan kita sakit. Allah yang memberikan kita berbagai macam cobaan dunia, ya. Bukan atasan kita, bukan pimpinan kita, bukan siapapun itu, ya. Allah yang memberikan ujian itu. Terkadang kita berpikir kalau sesuatu yang tidak baik menurut perspektif kita itu adalah sesuatu yang sangat menyakitkan. Tetapi ada hal yang lebih baik yang sebenarnya dalam argumentasi, dalam pandangan Allah, dalam pandangan Allah itu baik bagi kita. Contoh simpelnya begini, saya sering mengatakan begini Pak, menganalogikan segini, hal yang simpel, hal-hal yang kita tidak bisa cerna dalam hati. Contohnya misalnya kita mohon maaf, diputus hubungan oleh perusahaan kita atau tempat kita bekerja. Menurut kita baik atau enggak? Tidak baik, ya, menurut kita tidak baik karena merugikan kita. Tetapi apakah menurut Allah itu juga tidak baik? Ya. Karena dalam Al-Quran sudah jelas, asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Sesuatu yang kita cintai itu pada hakikatnya memiliki potensi untuk tidak baik, dan sesuatu yang kita benci itu pada hakikatnya memiliki potensi itu baik. Contoh simpelnya begini Pak Haji, kalau kita sebagai orang tua, kita punya anak, apakah anak kita akan selalu kita berikan dengan apa yang dia minta? Tidak. Pasti jawabannya tidak. Karena kenapa? Sayang, ya. Allah Maha tahu atas apa yang akan kita hadapi ke depannya. Maka kita diuji dengan suatu hal yang tidak baik, karena ketika itu Allah tahu bahwa kalau kamu terus-terus begini, kamu akan tidak baik. Tapi terkadang ujian itu kita anggap sebagai musibah, ya, sebagai musibah. Nah, ini menjadi hal yang kurang baik. Contohnya misalnya gini, tadi, ya, ketika kita diuji untuk mendapatkan dari Allah sesuatu yang tidak baik, maka kita akan selalu mengeluh kesah dan bahkan meratapi dan seterusnya. Pada hakikatnya Allah telah mendeklarasikan atau menegaskan dalam Al-Quran, sesuatu yang kita cintai itu memiliki potensi keburukan bagi kamu, dan sesuatu yang kamu benci itu sebenarnya pada hakikatnya memiliki potensi kebaikan untuk kamu. Sama seperti halnya, ya, mungkin kita ini aja Pak, masih panjang ini. Ya, baik, mungkin kita lanjutkan ke bab tanya jawab aja Pak Haji, ya. Karena masih ada 10 menit lagi, khawatir nanti, karena ada doa Nabi Khidir di sini yang menurut saya tidak boleh dipotong pemahamannya karena akan berdampak kurang baik. Ya, baik, mungkin ada yang ditanyakan Pak Haji, kami persilakan.
Ya, kita sampai ke sesi tanya jawab bagi jemaah yang kalau mempunyai pertanyaan dari kuliah tadi atau kurang jelas atau mau menyampaikan pertanyaan silakan. Ya. Baik. Baik, kalau tidak ada yang menanya, kita ambil sebagai sebuah closing statement aja, atau apa yang bisa kita ambil dari makalah yang ke-16 yang insya Allah minggu depan akan kita lanjutkan. Ini karena ada doa dari Nabi Khidir yang pada saat itu sahabat baginda Nabi Muhammad SAW itu bertemu ya dengan Nabi Khidir, lalu diajarkan doa ini. Sahabat Nabi Muhammad bernama Tamim Ad-Dari Ibn Habib. Beliau adalah seorang pendeta Nasrani dahulunya yang tinggal dan lahir di Palestina Selatan, bertemu dengan baginda Nabi Muhammad SAW sekitar tahun 9 Hijriyah ya, sekitar tahun 9 Hijriyah, dan wafat sekitar tahun 40 Hijriyah. Beliau adalah salah satu seorang sahabat baginda Nabi Muhammad, pencetus dan memberikan saran oleh baginda Nabi Muhammad kepada baginda Nabi Muhammad, yaitu untuk menggunakan api di dalam Masjid Nabawi. Beliau juga ada kisahnya, yaitu bertemu dengan Dajjal ya. Lalu setelah bertemu dengan Dajjal ya, disampaikan kepada baginda Nabi Muhammad, lalu baginda Nabi Muhammad naik ke atas mimbar dan menceritakan seluruh kejadian yang dialami oleh sahabatnya ya, tentang pertemuannya di sebuah pulau yang memiliki perbedaan yang sangat beda sekali dengan manusia yang biasa, yaitu sahabat baginda Nabi Muhammad Tamim Ad-Dari Ibn Habib yang wafat sekitar tahun 665 Masehi atau sekitar 40 Hijriyah kalau tidak salah. Nah, beliau salah satu seorang sahabat yang mampu menghatamkan Al-Quran dalam satu rakaat. Salah satu sahabat baginda Nabi Muhammad yang mampu khatam Al-Quran dalam satu rakaat sholat. Beliau sangat hebat sekali, jarang, mungkin tidak ada yang seperti itu. Baik, yang kita bisa pahami dari 4 pilar ini, yang pertama susunannya adalah takwa. Takwa yang memiliki ketaatan, yang dipahami ketaatan yang dibungkus dengan keikhlasan. Oke. Yang kedua adalah haya, rasa malu ya. Rasa malu itu yang dibungkus dengan khauf, dengan rasa takut atau rasa kekhawatiran kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah syukur yang dibungkus dengan semua perkara zikir atau mengingat kebaikan-kebaikan atau karunia-karunia nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kita semua, baik itu nikmat yang kita anggap tidak baik atau nikmat yang kita anggap baik ya. Jadi kita berpikir, kita bersyukur kalau dapat yang baik, tetapi yang tidak baik kita tidak bersyukur. Yang terakhir adalah sabar. Esensinya sabar adalah semua masalah itu letaknya dalam diri kita dan itu ujian. Tetapi tolong kembalikan ketika kita ingin mengadu, berkeluh kesah, kembalikan kepada Allah. Kenapa? Karena Allah yang menguji kita. Kalau kita lihat susunannya, yang pertama itu takwa, lalu haya, lalu syukur, lalu sabar. Karena 3 komponen ini selalu mengikat pada yang terakhir, yaitu sabar. 3 komponen ini selalu terikat pada sabar. Karena syukur ya, syukur terhadap kenikmatan Allah itu bagian daripada sabar. Syukur kepada musibah itu bagian daripada sabar. Haya, rasa malu, khaufan kepada Allah, takut karena Allah, itu bagian daripada sabar dalam menjalankan syariat-syariat Allah. Dalam takwa harus sabar. Kenapa? Karena ketakwaan dan ibadah itu harus memiliki keikhlasan.
Esensinya sabar itu menjadi pengikat dari 3 elemen sebelumnya, 3 unsur sebelumnya, 3 pilar sebelumnya. Nah, kembali lagi, kalau ada salah satu pilar tadi yang bermasalah, maka kita menilai diri kita baik. Kita menilai diri kita saja, jangan menilai orang lain. Berarti keimanan kita bermasalah. Ya. Kalau keimanan kita bermasalah, apa yang akan kita bawa ketika Allah memanggil kita? Kita bawa takwa, kita ibadah nggak ikhlas. Kita bawa haya, kita bawa rasa malu. Mana kita melakukan maksiat, itu kita tidak takut dengan Allah. Kita bawa rasa syukur kita. Apa hal-hal yang tidak baik kita tidak mensyukuri, bahkan kenikmatan yang kecil pun kita tidak syukuri. Ketika 3 elemen tadi bermasalah, secara tidak langsung sabar itu bermasalah. Karena kenapa? Karena sabar merupakan, dari struktur ini kita bisa pahami, sabar itu pengikat dari 3 elemen pilar tadi. Sabar itu pengikat dari 3 elemen tadi. Nah, kalau tadi bermasalah, salah satu saja bermasalah, atau bahkan 4-empatnya karena hanya kita yang tahu, maka keimanan kita bermasalah. Jika keimanan kita bermasalah, apa yang akan kita bawa ketika nanti kita dipanggil oleh Allah? Ya. Kita sholat, ya, kita taat mengerjakan sholat, tapi kita hanya sebatas menggugurkan kewajiban kita. Ya, naudzubillah. Ini untuk kita mengintrospeksi diri. Artinya apa? Artinya kita coba, ketika kita tahu, kita mencoba untuk memperbaiki. Ya, tidak ada manusia yang sempurna, tapi setidaknya kita dalam meninggal dunia, ya, ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dalam posisi orang yang sedang berupaya untuk mencapai manusia, untuk menjadi manusia yang sempurna. Dan tidak ada salahnya ketika kita mencoba untuk semua. Balik lagi Pak Haji, 4 elemen ini sangat penting bagi kita. Mungkin kita bisa renungi dan bisa kita pahami sebagai seorang hamba yang mengaku kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dan kita cross check kembali, meng-cross check, ya, unsur takwa dalam diri kita, unsur haya dalam diri kita, unsur syukur atau rasa syukur dalam diri kita, dan juga harus terikat kepada asal. Baik Bapak Ibu, mungkin itu yang kita bisa diskusikan pada malam hari ini, yang insya Allah kita akan, minggu depan kita akan lanjutkan sedikit terkait dengan kisah doa yang diberikan oleh Nabi Khidir kepada sahabat baginda Nabi Muhammad SAW, Tamim Ad-Dari Ibnu Habib, ya, yang semuanya itu mengikat pada 4 pilar tadi, sehingga bisa disimpulkan oleh para ahli hikmah, 4 pilar itu merupakan satu kesatuan yang tidak boleh terlepas, atau pilar itu tidak boleh lepas atau bahkan hilang dalam diri kita atau diri seorang muslim. Baik Bapak Ibu, sebelum kita tutup pengajian ini, marilah kita bacakan Al-Fatihah, terutama untuk diri kita, para muhsinin muhsinat, orang-orang yang telah membantu saudara-saudara kita di Palestina, orang-orang yang sudah membantu seluruh masjid di dunia ini, orang-orang yang sudah membantu untuk pengajian dan untuk zikir kepada Allah, mengingat kepada Allah, membaca dan menekuni kembali, merefleksikan syariat-syariat Allah, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan, lapang rezeki bagi kita dan mereka. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniyah wa bikulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik Bapak Ibu, marilah sama-sama kita tutup forum ini dengan sama-sama membaca Alhamdulillah. Allahumma afiq wa tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.